Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art Holy Spirit, we are welcome. Omnipotent Father of
Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dan vitamin, istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan. Saat ini masih tetap ada kenaikan kasus penularan virus corona terutama di kota Jakarta. Kita dihimbau pemerintah untuk terus waspada dan terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tutkah Huis atau Bapak Apin. Bagi para Majekes Grogol, yuk hadiri pertemuan Google kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 ini adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldi Rondaan Mogot, agar penyelesaian pembangunan ini sesuai waktunya Tuhan. Kita doakan juga tim pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Buradi Subrata dengan tema Hidup dalam Terang Kristus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dan menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di ibadah live streaming GKS FBC. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Luar biasa, amin. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, itu sama karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita kuat bersama Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadiran Halawa. Saudara, mari kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, karena Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Tak terbayang kasih setiamu Tuhan. Amin. Yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana
memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Engkau Raja mulia Tuhan. Tak terbayang kuasa dan kehebatanmu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
angkat tanganmu, katakan Tuhan segalanya. Kaulah segalanya. Amin, benar Tuhan. Di dalam hidupku, benar Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Puji nama Tuhan. Engkaulah Raja di atas kami Tuhan. Kalau kami saat ini bertahan, itu semua karena Engkau Tuhan. Amin. Acara kami Tuhan untuk lagi mengasihi Engkau. Amin. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua hari ini. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, tema atau judul khotbah saya hari ini adalah bertahan sampai akhir. Ya, bertahan sampai akhir. Saudara, kisah seorang pelari maraton yang bernama John Stephen Akhwari telah menginspirasi jutaan manusia di dunia sampai hari ini. Dia terkenal bukan karena dia orang pertama yang mencapai garis finish di perlombaan lari maraton ini. Dia menginspirasi jutaan manusia sampai hari ini bukan karena dia telah meraih medali emas, tetapi justru sebaliknya, saudara. Dia terkenal dan menginspirasi banyak orang
Karena justru dia adalah orang yang terakhir mencapai garis finish. Nah saudara, pada awal perlombaan lari maraton ini terjadi sebuah insiden yang sangat fatal. John Akhwari bertubrukan dengan pelari lainnya dan kemudian menyebabkan lututnya cedera parah. Juga betisnya mengalami luka yang cukup besar. Saudara, pada awal perlombaan ini dia telah jatuh dan sampai dia terluka. Darahnya bercucuran, saudara, di jalanan. Sebenarnya panitia sudah meminta John Stephen Akhwari ini untuk berhenti saja dari pertandingan ini dan keluar dari gelanggang pertandingan. Tetapi saudara, anehnya John Stephen Akhwari menolak untuk berhenti. Dia berkomitmen untuk terus melanjutkan pertandingan ini walaupun kakinya, lututnya mengalami kesakitan yang luar biasa. Walaupun darahnya berceceran, saudara, di jalanan. Dia terus berkomitmen untuk menyelesaikan pertandingan. Walau harus berjalan setengah pincang, saudara. Terseok-seok. Dan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai garis finish. Tapi dia berkomitmen, dia bertekad untuk terus melanjutkan pertandingan ini sampai garis akhir. Nah saudara, hampir saja semua penonton di stadion pulang ke rumah. Karena memang hari sudah mulai gelap. Sampai akhirnya si John Stephen Akhwari tiba di stadion, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dia tiba di stadion. Para penonton yang menunggu lama ini, saudara, mereka menyambut dia dengan tepuk tangan yang begitu meriah, hiruk pikuk, begitu gegap gempita sambutan untuk John Stephen Akhwari, saudara. Melebihi daripada peserta yang mencapai garis akhir pertama kalinya. Melebihi daripada peserta yang meraih medali emas. Sambutan begitu luar biasa. Saudara, setelah selesai pertandingan itu, seorang wartawan bertanya kepada John Stephen Akhwari. Pertanyaannya begini, kenapa Anda tidak berhenti saja ketika terluka pada awal pertandingan? Saudara tahu jawaban daripada John Stephen Akhwari? Dia berkata begini, dia menjawab begini, saudara. Negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil jauhnya hanya untuk memulai pertandingan. Tetapi negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan ini. Luar biasa, saudara. Ini statement, ini pernyataan yang sangat dalam maknanya, saudara. Yang sangat luar biasa. Saudara tahu bahwa kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita adalah ambassador of Christ di bumi ini. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah di bumi ini. Tentu Tuhan menempatkan kita di bumi. Mengutus kita di tengah dunia ini, saudara. Bukan hanya sekedar memulai perjalanan iman kita pada awalnya ketika kita diselamatkan. Tetapi sorga, Tuhan mau kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Sebagai duta-duta kerajaan Allah di bumi, kita harus menyelesaikan tugas dan panggilan kita sampai akhir. Tidak hanya pada awal saja, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Tidak peduli apa yang akan terjadi di tengah perjalanan iman kita. Saudara, kehidupan kekristenan ibarat lomba lari maraton. Bukan lari jarak pendek, saudara. Lomba lari maraton butuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak seperti lari jarak pendek. Kalau di lari jarak pendek, saudara, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kekuatan. Sehingga bisa secepat mungkin sampai garis finish. Itu kalau lari jarak pendek. Tetapi kalau lari maraton, saudara, bukan hanya kecepatan dan kekuatan yang dibutuhkan. Tetapi juga konsistensi, daya tahan, daya juang, tekad bulat untuk terus bertahan, untuk terus berlari
kendati mungkin mengalami kesakitan, kendati mungkin lelah, tapi terus berjuang sampai garis finish. Dalam perjalanan, dalam jarak yang sangat panjang sekali. Nah saudara, yang terpenting bukanlah semangat awal yang menggebu-gebu saudara. Bukan. Bukan semangat awal yang berapi-api. Tetapi bagaimana kita tetap konsisten. Kita terus bergerak maju walaupun menghadapi tantangan, rintangan dalam perjalanan perlombaan iman kita. Oh barangkali dalam perjalanan iman kita tersandung dan terjatuh cedera saudara. Kita jangan berhenti. Kita terus harus maju dan menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir. Oh barangkali kita dikecewakan. Oh barangkali kita mungkin saudara dihina, disalahpahami, disakiti, dilukai hatinya. Kita terus harus bergerak, jangan berhenti karena kita harus tuntaskan pertandingan iman kita. Barangkali mungkin kita juga terjatuh, tersandung di dalam dosa saudara. Kita jangan berhenti, kita harus bangkit lagi dan teruskan pertandingan iman. Walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin jalan kita terseok-seok saudara, oleh karena cedera, oleh karena sakit saudara, oleh karena kelelahan, tetapi kita terus harus berjuang menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Seperti kisah John Stephen Akhwari ini. Dan Paulus berkata, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, ada banyak orang Kristen yang pada awal-awal baru, lahir baru saudara. Baru percaya Yesus, baru menyerahkan diri kepada Yesus. Begitu berkobar-kobar bagi Tuhan. Begitu berapi-api, semangat luar biasa. Mengikuti berbagai persekutuan doa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua saudara ikut. Haus akan Tuhan luar biasa. Dan bukan hanya itu saja. Begitu terlibat dalam pelayanan, berkorban saudara, ya kan. Secara tenaga, pikiran, bahkan uangnya pun dikorbankan untuk melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Tetapi dalam perjalanan iman, ketemu dengan kerikil-kerikil tajam. Dalam perjalanan iman kemudian berbenturan dengan sesama orang percaya. Berbenturan dengan jemaat. Berbenturan dengan gembala. Berbenturan dengan pendeta. Maka mulai kecewa. Mulai sakit hati saudara. Ya kan? Mulai terluka. Dan akhirnya semangatnya untuk kemudian mengiring Yesus mulai melemah. Dan tidak sedikit kemudian yang keluar dari gelanggang pertandingan iman. Atau barangkali kemudian dalam perjalanan iman himpitan ekonomi mulai menggoncang saudara. Sakit penyakit. Bahkan mungkin jawaban doa. Ketika berdoa dalam waktu yang lama belum menerima jawaban. Mulai kendor imannya. Kemudian perlahan goyah, kendor akhirnya keluar dari gelanggang pertandingan. Ada banyak anak-anak muda Kristen yang begitu cinta Tuhan pada awalnya saudara. Oh melayani Tuhan. Ya kan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dalam lagu itu saudara. Mereka begitu bersemangat tetapi di pertengahan jalan saudara. Ketemu dengan pria ganteng. Kaya lagi saudara. Ya kan. Maka imannya mulai goyah. Ketemu dengan wanita cantik. Kaya lagi. Maka mulai kompromi. Imannya mulai kompromi saudara. Ya kan. Ya awal-awal berkata. Ya semua Tuhan sama kok. Ya kan. Tuhan kita sama untuk semua agama. Kemudian perlahan tapi pasti mulai bergeser dan keluar dari imannya. Meninggalkan Yesus. Dan mengikuti pria ganteng dan cewek cantik. Yang beda keyakinan dengan dirinya. Saudara. Bukanlah semangat yang menggebu-gebu pada awalnya. Bukan semangat yang berapi-api di awal-awal saja.
Tetapi bagaimana kita konsisten bertahan sampai akhir, itulah yang terpenting, saudara. Nah, pertanyaan penting bagi kita hari ini, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Saudara, kita sedang ada di penghujung akhir zaman. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada banyak kesulitan, kesusahan besar, penderitaan yang luar biasa, perang akan terjadi. Memang kita tidak tahu kapan jam, hari, bulan, dan tahun kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, minimal kondisi, situasi zaman, keadaan dunia yang sedang kita alami saat ini menjadi alarm buat kita bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara. Perlu saudara tahu bahwa dunia yang kita tinggal saat ini sedang tidak baik-baik saja. Krisis ekonomi yang sedang melanda dunia, krisis global yang sedang melanda dunia menjadi alarm buat kita. Perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai sampai hari ini, itu menjadi alarm buat kita, saudara. Terjadi goncangan ekonomi di berbagai belahan dunia, bahkan termasuk Indonesia. Barusan saja BBM naik, saudara. Dan sudah mulai demo sana sini. Dan itu pasti akan kena imbas ke semua sektor, ke semua sendi, saudara. Termasuk sembako pasti akan naik harganya. Dan semua ini akan berujung kepada yang namanya kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa bertahan dalam iman kita, dalam menghadapi penderitaan, kesusahan hidup di dunia, dan bertahan sampai akhir? Tadi di Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, satu-satunya alasan yang fundamental, satu-satunya alasan yang kuat kenapa kita harus bertahan sampai akhir, karena kita memiliki banyak saksi, saudara. Penulis Ibrani berkata demikian. Lalu apa maksudnya banyak saksi yang dimasukkan dalam ayat ini? Untuk mengerti ayat ini, saudara, kita harus melihat pada pasal sebelumnya di pasal 11. Penulis Ibrani merunutkan begitu banyak nama-nama orang yang adalah saksi-saksi iman. Yang mereka telah berjuang dalam iman, dalam penderitaan, dan mereka menyelesaikan sampai akhir dalam perlombaan iman. Penulis Ibrani merunutkan nama-nama yang begitu luar biasa dalam imannya. Seperti ada Habel di sana, ada Henokh, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa yang punya iman yang luar biasa, ada Gideon, ada Barak, ada Simpson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan sejumlah para nabi lainnya, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang telah berjuang dalam iman sampai akhir hidup mereka. Kendati mereka harus menghadapi tantangan penderitaan, bahkan sebagian dari mereka tidak melihat janji penggenapan janji Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka tetap setia kepada iman mereka sampai akhir hidup mereka. Saudara, apa maksudnya saksi di sini? Saksi dalam bahasa aslinya memiliki makna atau arti lain adalah supporter. Ya, supporter kita. Saudara tahu bahwa dalam pertandingan olahraga, kalau tidak ada supporter, saudara, maka menjenuhkan, membosankan, bukan? Kalau tidak ada supporter dalam pertandingan olahraga, katakanlah misalnya pertandingan sepak bola, tanpa ada supporter, saudara, bagaikan sayur tanpa garam, saudara, hambar rasanya, ya kan? Supporter sangat memegang peranan penting dalam sebuah perlombaan. Ya kan? Sebuah perlombaan bisa begitu luar biasa, para pemain bisa terpicu semangatnya dan memenangkan pertandingan karena ada salah satu faktor yang mendukung, yaitu supporter. Penulis Ibrani mengatakan bahwa kita punya supporter atau saksi yang banyak. Yang dikatakan tadi dalam perjanjian lama, nama-nama yang tadi disebutkan. Bahkan bukan hanya itu, saudara, termasuk pahlawan-pahlawan iman,
orang-orang kudus dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus, para rasul, jemaat mula-mula, dan semua orang kudus di segala abad, mereka adalah supporter kita. Bahkan bukan hanya itu, termasuk pendahulu-pendahulu kita, katakanlah mungkin orang tua kita, orang tua jasmani, orang tua rohani kita, bapak rohani, kakak rohani, pembina kita, yang jadi panutan bagi kita dalam iman, dan telah mendahului kita, telah menghadap Tuhan. Mereka juga adalah termasuk tim supporter buat kita. Mereka akan berkata begini, saudara. Kalau kami bisa melalui semua penderitaan, kalau kami bisa melalui semua perjalanan iman yang sulit di bumi, kamu pun bisa. Itu teladan bagi kita. Itu menjadi minyak yang seharusnya membakar semangat kita. Ketika kita mulai lelah, ketika kita mulai capek, ketika kita mulai kesakitan, kita ingat ada supporter, ada saksi-saksi iman yang sedang menonton kita dan memberikan semangat bagi kita. Tentu mereka tidak hanya sekedar menonton kita, tetapi mereka akan berkata begini, ayo semangat. Ayo bangkit lagi ketika kita jatuh. Ayo kamu pasti bisa. Sedikit lagi menyelesaikan garis finish. Supporter-supporter ini, saudara, yang akan mendorong kita untuk terus berjuang sampai akhir hidup kita dan menyelesaikan pertandingan iman kita. Haleluya. Kemudian, karena kita memiliki banyak saksi, dikatakan tadi di ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka ada 3 hal yang penulis Ibrani sarankan atau instruksikan untuk kita lakukan. Supaya kita bisa bertahan sampai akhir dan memenangkan pertandingan ini. Hal yang pertama, saudara, dikatakan di ayat selanjutnya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan sampai akhir adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Saudara, seorang atlet, saudara, kita tidak pernah melihat seorang atlet yang memiliki badan gemuk, saudara, ya kan? Lemaknya bergelambir kiri kanan. Tidak pernah kita lihat begitu. Seorang atlet pasti badannya ramping, langsing, atletis begitu, saudara. Kita tidak pernah melihat seorang atlet memakai jas seperti saya dan memakai celana jeans dan berlari, tidak pernah. Selalu para atlet ini memakai pakaian yang seringan mungkin, seminim mungkin. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa melaju dengan cepat dan tidak ada beban yang membebani mereka dalam perlombaan. Demikian juga dalam perjalanan iman kita, dalam perlombaan iman kita di bumi. Kita harus menanggalkan beban dan dosa. Ada 2 hal yang dikatakan di sana. Beban dan dosa. Beban bukanlah sebuah dosa, saudara. Tetapi pada titik tertentu bisa berubah menjadi dosa kalau kita biarkan. Ya kan? Beban ini bisa berbicara tentang hobi kita. Ya kan? Hobi mancing lah, hobi nonton bola. Sampai akhirnya lupa beribadah, lupa ke gereja. Itu bisa menjadi beban bagi kita. Bisa berupa kekecewaan, sakit hati. Ya kan? Kemarahan, trauma masa lalu. Itu menjadi beban bagi kita. Kemalasan, persoalan di dalam rumah tangga. Ya kan? Suami istri cekcok tiap hari, piring terbang kesana kesini, saudara. Ini menjadi beban dalam perjalanan iman kita. Stres di pekerjaan, stres di rumah, stres di jalan dan lain sebagainya. Menjadi beban rohani bagi kita sehingga kita tidak bisa melaju dengan cepat, saudara. Penulis Ibrani berkata kita harus tanggalkan beban. Senada Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang lesu jiwanya, yang kering rohaninya, yang sedang suam-suam kuku. Ya, minggu kemarin kita dengar Pak Gembala Senior mengkhotbahkan tentang suam-suam kuku, kekeringan rohani, letih lesu jiwanya karena beban persoalan yang menghimpit. Kita harus tanggalkan ini, saudara, supaya kita bisa melaju
dan terus berjalan. Ibarat saudara, misalnya saudara disuruh untuk berlari dan kemudian di kaki saudara diikatkan sebuah karung yang berisi pasir misalnya. Saudara pasti tidak bisa berlari saudara, bahkan berjalan pun terseok-seok saudara. Tidak bisa, berat sekali. Demikian kalau kita ada beban sehingga kita tidak bisa berjalan. Rohani kita mandek saudara. Kemudian yang kedua dikatakan di sana, kita harus tanggalkan dosa. Kalau tadi beban membuat kita lamban untuk berjalan saudara. Dosa tidak hanya membuat kita lamban berjalan, tetapi juga membuat kita stagnan, terikat dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita hanya berjalan di tempat saja. Dosa mengikat kita. Memang pada awalnya manis dan enak saudara. Tetapi akhirnya akan membinasakan kita. Dosa akan menghancurkan kita dan membuat kita mandul secara rohani. Ini kita harus tanggalkan supaya kita bisa mencapai garis akhir pertandingan iman kita. Amin saudara. Haleluya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang penulis Ibrani sarankan untuk kita lakukan supaya kita bisa sampai kepada garis akhir, yaitu mata iman kita tertuju kepada Yesus. Dikatakan tadi saudara di ayat selanjutnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi saudara, untuk kita sampai garis akhir, yang pertama tadi bahwa kita harus tanggalkan beban dan dosa. Kemudian adalah mata kita fokus atau tertuju kepada Yesus. Jangan kepada masalah saudara. Jangan kepada manusia. Jangan lihat dunia. Bahkan jangan lihat pendeta, jangan lihat gembala, jangan lihat orang Kristen. Jangan lihat pemimpin Kristen. Atau siapapun yang engkau idolakan. Karena mereka juga adalah manusia yang suatu saat bisa mengecewakan. Saya bisa mengecewakan saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara, jangan lihat kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Tapi lihat kepada Yesus yang dikatakan tadi memimpin iman kita. Dia tidak hanya memberikan iman di dalam hati kita, tetapi juga memimpin iman kita untuk mencapai iman yang sempurna. Fokus kita kepada Yesus saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak fokus kepada Yesus, ya kan? Kedagingan kita, ya, membuat kita tidak fokus dengan Yesus. Di pagi hari ketika kita menghadap Tuhan, kita berniat berdoa, saudara. Kita berlutut, tetapi bukannya berdoa, malah tertidur. Nggak tahu aminnya kapan, saudara. Berjam-jam kemudian baru sadar, oh tertidur. Kedagingan kita membuat kita tidak fokus dengan Tuhan. Ya kan? Dunia dengan segala kemewahan dan daya tariknya saudara. Harta, kekayaan dan lain sebagainya. Begitu memikat kita sehingga kita tidak fokus. Kita tidak memandang Yesus lagi. Harta kekayaan bisa mengubah seseorang. Ya kan? Yang tadinya kalau sebelum diberkati Tuhan, sebelum punya apa-apa saudara. Berkata apa yang bisa kita makan hari ini. Ya kan? Tapi setelah punya harta saudara, setelah punya popularitas, setelah berkuasa, pertanyaannya beda saudara. Bukan apa yang kita makan hari ini, tetapi siapa yang akan kita makan hari ini. Ya kan, beda saudara. Ya kan, orang bisa berubah hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan. Seperti kasus yang sedang kita saksikan akhir ini saudara, ya, seorang pejabat penegak hukum bisa menghabisi bawahannya hanya karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Orang bisa berubah, saudara. Ya kan? Iblis setiap hari akan menggoda kita dan berusaha memenangkan berbagai macam panah api keraguan, panah api kekecewaan, panah api sakit hati yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Makanya penulis Ibrani berkata, mari kita lakukan perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita tertuju fokus kita pada Yesus, saudara, maka kita dapat kekuatan. Karena ketika kita fokus, maka kita mendownload sukacita. Ya kan, ada damai sejahtera yang tertransfer ke kita.
Bukankah firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Hanya kita dapatkan itu ketika kita fokus kepada Yesus. Haleluya. Kita bisa membangun fokus kita melalui doa. Melalui keintiman, hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Ya. Doa-doa pribadi kita. Mengarahkan kita untuk terus fokus kepada Yesus. Tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi sepanjang fokus pikiran kita, mata hati kita tertuju kepada Yesus, maka ada kekuatan yang luar biasa yang akan menyertai kita. Sehingga kita bisa terus berlari, terus berjuang. Walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin lelah, walaupun mungkin capek, tapi kita terus berjuang. Melakukan perjalanan, melakukan perlombaan iman kita sampai akhir, saudara. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga yang penulis Ibrani sarankan untuk kita lakukan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Dia berkata, teladani penderitaan Kristus. Di ayat selanjutnya tadi kita baca, saudara. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam menghadapi penderitaan, kesusahan hidup di dunia ini, saudara, dalam perjalanan perlombaan iman yang tidak mudah, kita harus ingat bagaimana Yesus menderita. Ini juga menjadi bahan bakar yang membuat kita terus bersemangat, saudara. Kalau kita ingat peristiwa bagaimana Yesus menghadapi hukuman salib begitu luar biasa, begitu menyakitkan, saudara. Dia dibuang, dia dikhianati, saudara, ya kan? Padahal bukan salahnya, dia harus menerima hukuman yang luar biasa yang tidak bisa satu orang manusia bisa sanggup menanggung penderitaan sehebat itu. Dia disalibkan, saudara, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus dalam rentetan penderitaan yang dialami sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus kata-kata mengeluh, saudara. Ya kan? Kita harus belajar dari Yesus bagaimana dia menyelesaikan pertandingan. Bagaimana dia menyelesaikan hukuman salib yang harusnya ditimpakan kepada kita. Tapi dia melihat karena ada saya dan saudara yang harus diselamatkan. Yesus harus melakukan itu. Yesus harus bertahan dan sampai akhirnya menyelesaikan misi penyelamatan. Demikian juga teladan yang bisa kita pelajari, saudara. Bahwa kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Karena kenapa? Di akhir daripada pertandingan akan ada hadiah yang menanti kita. Amin, saudara. Ada hadiah yang menanti kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemudian Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada hadiah yang menanti kita di akhir daripada pertandingan, saudara. Haleluya. Hadiah tidak pernah diberikan di awal pertandingan. Tidak pernah. Hadiah juga tidak pernah diberikan di pertengahan pertandingan. Hadiah selalu diberikan di akhir daripada pertandingan. Ya kan, ada yang mungkin mendapat medali emas, ya, medali perunggu, ya, medali perak, saudara. Selalu di akhir kita dapatkan hadiah. Oleh sebab itu, saudara, penulis Ibrani mendorong kita untuk menyelesaikan pertandingan iman kita. Jangan pernah menyerah, saudara. Ketika pencobaan, ujian, kehidupan menimpa kita, hadapilah dengan tegar, hadapilah dengan kuat. Sebab Tuhan berkata begini,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan dalam 1 Korintus 10:3. Jangan pernah menyerah saudara ketika jiwamu mulai kelelahan. Ya. Dalam perjuangan yang mungkin melawan sakit penyakit. Dalam perjuangan untuk menghadapi berbagai tekanan kehidupan, tekanan emosional, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Jangan pernah menyerah, apalagi berhenti saudara di dalam pertandingan ini. Sebab Tuhan berkata, seperti Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ada kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita, sehingga kita bisa mampu menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Jangan pernah menyerah bahkan ketika doa-doamu belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Ingatlah tentang perumpamaan janda di dalam Lukas 12. Bagaimana janda ini kemudian dengan gigih memohon walaupun beberapa kali ditolak saudara. Tapi terus berdoa, terus datang kepada hakim itu. Sampai akhirnya permohonannya dikabulkan. Haleluya. Jangan pernah menyerah bahkan ketika iblis berusaha untuk memanakan api keraguan, memanakan api kekecewaan, memanakan api sakit hati, memanakan api keraguan saudara. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan perisai iman kita. Haleluya. Jangan juga menyerah bahkan ketika kita harus mengalami penganiayaan. Kita dihina, kita didiskriminasi, kita dipersekusi karena iman kita di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Saudara yang terkasih, penulis Ibrani mendorong kita hari ini untuk kita bisa bertahan sampai akhir. Memang tidak mudah saudara. Memang perlu pengorbanan. Memang harus ada rasa sakit, rasa luka yang harus kita tanggung. Tidak mudah saudara. Tetapi karena kita memiliki banyak saksi tadi dikatakan, kita memiliki supporter yang luar biasa, maka kita harus tuntaskan pertandingan ini. Kita harus tanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa membuat kita lamban, saudara, bergerak. Dan mata kita harus fokus pada Yesus. Dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kita alami, arahkan hatimu kepada Yesus. Itu adalah sumber kekuatan kita. Kita bisa mengalami damai sejahtera di tengah badai. Kita bisa mengalami ketenangan walaupun saudara sedang dalam tekanan. Dan kemudian yang terakhir tadi, bahwa jadikan penderitaan Yesus jadi teladan bagi kita dalam menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan di bumi ini. Kalau Yesus bisa menyelesaikan, maka kita juga bisa menyelesaikan. Kalau pahlawan-pahlawan iman yang jadi supporter kita, pendahulu-pendahulu kita, yang adalah panutan kita dalam iman, mereka telah berhasil menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Maka kita pun bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bertahan sampai akhir dalam perlombaan iman kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang mengajarkan kami Tuhan untuk bertahan sampai akhir. Bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Sedang dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang melanda dunia saat ini. Biarlah kami tidak goyah imannya. Biarlah kami tidak Tuhan keluar dari gelanggang pertandingan. Bahwa Tuhan kami harus menanggalkan beban dan dosa. Supaya kami bisa berjalan, berlari dan sampai garis finish. Bahwa Tuhan kami, mata kami, iman kami, mata rohani kami harus fokus tertuju kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Supaya kami diberikan kekuatan,
kesanggupan untuk menghadapi tantangan penderitaan yang hebat di dalam dunia ini. Bahwa kami harus meneladani penderitaan Kristus di kayu salib yang dengan setia sampai akhir bertahan menyelesaikan misinya. Maka kami juga pun begitu Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan, diberikan kasih karunia yang cukup untuk bisa bertanding dalam perlombaan iman kami. Dan akhirnya kami menjadi pemenang dalam iman pada saatnya. Dan kami menerima mahkota kehidupan. Bapak, terima kasih berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin menghadapi pergumulan berat. Pergumulan ekonomi mungkin Tuhan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga, dalam pekerjaan atau apapun yang mungkin mereka sedang gumulkan saat ini yang membuat mereka susah menderita. Biarlah firman ini boleh meneguhkan mereka untuk terus Tuhan kuat, untuk terus Tuhan berlari berlomba dalam iman dan tetap setia sampai akhir dan mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka tampil, kami bisa tampil sebagai pemenang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus biarlah firman-Mu ini boleh termeteraikan dalam hati kami dan bertumbuh berbuah lebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Setia Tuhan, ku tetap setia.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Hadiran Halawa yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti dikuatkan dan juga diberkati. Nah saudaraku, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan sembah kami atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau sampai dengan detik ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bersyukur untuk ibadah online di pagi hari ini yang sudah berjalan, semua karena berkat dan kemurahan Allah. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sama-sama pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk semakin setia, tekun sampai pada kesudahannya. Bapa memberkati Bapak Pendeta Hadiran Halawa yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, juga kekuatan, juga kuasa lebih dahsyat lagi, sehingga lewat kehidupan dan pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak jiwa boleh diberkati, dimenangkan, dan juga diselamatkan. Bapa di sorga, saat ini kami juga membawa seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Kemuliaan Sion, termasuk para pemimpin GKS Satelit dimanapun berada, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Kami tahu bukan perkara yang mudah untuk mengembalakan, untuk memimpin setiap jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Sebab itu saat ini kami mohon berkat kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga setiap kami para pemimpin yang ada terus dimampukan untuk menggembalakan jemaat yang sudah Tuhan percayakan dengan baik, dengan pimpinan tuntunan yang daripada Roh Allah. Tuhan juga senantiasa memberkati setiap keluarga kami masing-masing, menganugerahi kami juga dengan kesehatan, kekuatan, juga berkat jasmani rohani senantiasa melimpahi setiap kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus juga kami berdoa menyerahkan gembala senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata beserta dengan Ibu Elizabeth Subrata. Tuhan, terima kasih untuk tugas tanggung jawab yang besar ini. Kami percaya Tuhan bukan hanya memberikan tugas tanggung jawab, tetapi Tuhan juga yang terus menyertai dan memberkati mereka untuk senantiasa mengembalakan setiap kami. Tuhan senantiasa menambahkan hikmat, kesabaran, kekuatan, dan Tuhan senantiasa memakai mereka semakin dahsyat, semakin luar biasa, sehingga lewat pelayanan mereka, lewat kehidupan mereka, nama Tuhan senantiasa dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa berbicara lebih lagi Tuhan, sehingga melalui mereka kebenaran-Mu, kehendak-Mu boleh dinyatakan secara khusus untuk Gereja Kemuliaan Sion. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang kekurangan dicukupkan, yang terikat dilepaskan, yang khawatir bimbang diberikan damai sejahtera, ketenangan yang daripada Bapa di sorga. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati segala usaha mereka, bahkan pergumulan demi pergumulan saat ini sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap kami, sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan dengan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk pembangunan gedung gereja GKS Grogol yang sampai hari ini boleh mencapai 80%, semua karena berkat dan kemurahan Allah semata. Terima kasih Tuhan untuk tim pembangunan yang sudah bekerja keras melakukan pembangunan sampai tahap sekarang ini. Tuhan memberkati jeripaya mereka, memberkati setiap pihak-pihak yang sudah menolong, pihak-pihak yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati pembangunan gedung gereja GKS Grogol. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Dan untuk selanjutnya kami terus
menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati, bahkan mencukupkan segala yang dibutuhkan, diperlukan, sehingga pada akhirnya gedung gereja GKS Grogol boleh terselesaikan, dan semua karena berkat dan kemurahan Allah semata. Bapa di sorga, kami juga membawa bangsa negara kami tercinta Indonesia. Memberkati Bapak Jokowi beserta dengan pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan buat mereka. Terlebih khusus roh takut akan Allah boleh ada di dalam diri setiap mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam pimpinan tuntunan yang daripada roh Allah. Kami memberkati bangsa ini terus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati. Seluruh masyarakat Indonesia diberikan damai sejahtera yang daripada Allah. Menjadi masyarakat yang pintar, pandai, cerdas. Menjadi masyarakat yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh, yang tidak mudah dikecoh oleh kelompok-kelompok, oleh golongan-golongan tertentu yang ingin menghancurkan bangsa negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati suasana situasi bangsa kami ini saat ini Tuhan, pasca kenaikan BBM. Kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hal-hal yang menegangkan bagi bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami Indonesia tetap aman, sentosa, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi menyerahkan bangsa ini, kiranya Tuhan terus memimpin, kiranya Tuhan terus menyertai, dan terus memberkati menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang takut akan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara. Sebelum kita menerima doa berkat, saya mohon semua saudara-saudara terus mendoakan pembangunan gedung gereja kita yang sudah mencapai tahap finishing, saudaraku. Ya, agar kita bisa segera memakainya untuk beribadah dan juga untuk kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 60428337777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.